Selamat datang di channel kami. Hari ini, Indonesia menjadi pusat perhatian dunia. Bukan karena prestasi olahraga atau pencapaian ekonomi, melainkan karena gejolak sosial yang memanas di jalanan. Sebuah peristiwa tragis telah memicu gelombang protes besar di seluruh negeri, menyoroti ketegangan antara tuntutan rakyat dan respons aparat. Pada hari Jumat, 39 Agustus 2035, demonstrasi besar-besaran pecah di berbagai kota. Berawal dari protes tuntutan kenaikan upah, penurunan pajak, dan pencabutan tunjangan politisi, situasi berubah drastis setelah sebuah insiden fatal. Seorang driver ojek online, Afan Kurniawan, tewas ditabrak dan dilindas mobil rantis Brimob. Kematian tragis ini tidak hanya menyulut amarah massa, tetapi juga menjadi sorotan tajam dari media-media internasional. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana media asing, seperti Al Jazeera dan Reuters, memberitakan peristiwa ini? Dan yang terpenting, bagaimana pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, menghadapi krisis pertama yang signifikan di masa pemerintahannya? Simak ulasan lengkapnya. Mari kita mulai dengan bagaimana dunia melihat peristiwa ini. Media asal Qatar, Al Jazeera, menjadi salah satu yang paling cepat dan rinci dalam melaporkan. Dalam artikelnya berjudul, Protes Resume in Indonesia's Jakarta After Rideshare Driver Killed, Al Jazeera menyebutkan bahwa Afan Kurniawan tewas saat polisi membubarkan massa di luar gedung DPR MPR. Laporan mereka menekankan bahwa insiden ini terjadi di tengah demonstrasi terkait isu biaya hidup. Al Jazeera juga menyoroti bagaimana protes meluas ke markas Brimob dan markas besar Polri, di mana massa, termasuk mahasiswa, menuntut keadilan. Tidak hanya itu, media berbasis di Inggris, Reuters, juga memberikan laporan mendalam. Dengan judul yang kuat, Police Killing Sparks Indonesia Unrest in First Major Test for Prabowo Presidency, Reuters menggambarkan betapa seriusnya situasi ini. Mereka melaporkan kerusuhan di mana massa melemparkan batu dan meneriakkan, "Pembunuh! Pembunuh!" di luar gedung DPR dan Mabes Polri. Reuters juga mewawancarai seorang pengendara sepeda motor, Pendi Nasir, yang menuntut transparansi dari pihak kepolisian. Ini menunjukkan bahwa isu ini bukan hanya soal satu korban, tapi juga soal kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Peristiwa tragis ini dengan cepat mendapat respons dari pemerintah. Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah cepat dengan menyampaikan belasungkawa dan memerintahkan penyelidikan menyeluruh. Pernyataan ini sangat penting. Presiden menyebut tindakan petugas sebagai berlebihan dan memerintahkan agar mereka yang terlibat dimintai pertanggungjawaban. Ini adalah sinyal bahwa pemerintah tidak akan mentolerir kekerasan berlebihan dari aparat. Namun, apakah pernyataan ini cukup untuk meredakan amarah massa? Media-media asing melihat insiden ini sebagai ujian pertama dan besar bagi kepemimpinan Prabowo. Ini adalah momen di mana publik, baik domestik maupun internasional, akan menilai bagaimana pemerintah baru menangani krisis sensitif yang melibatkan aparat keamanan dan nyawa rakyat. Ada beberapa alasan mengapa insiden ini sangat sensitif dan menjadi sorotan. Pertama, ini melibatkan aparat keamanan. Kematian yang disebabkan oleh mobil taktis milik Brimob menciptakan narasi tentang kekuasaan dan kekerasan yang tidak terkontrol. Ini mengikis kepercayaan publik terhadap institusi yang seharusnya melindungi mereka. Kedua, korbannya adalah driver ojek online, yang merupakan bagian besar dari populasi pekerja informal di Indonesia. Mereka adalah simbol perjuangan ekonomi sehari-hari. Kematian Afan Kurniawan bukan hanya kasus individu, tetapi resonansi dari rasa frustrasi dan ketidakadilan yang dirasakan oleh banyak orang. Ketiga, insiden ini terjadi di tengah tuntutan biaya hidup. Kematian Kurniawan menjadi katalis yang menyatukan berbagai isu,
dari ekonomi hingga keadilan sosial, menjadi satu protes tunggal yang kuat. Ini mengubah fokus dari isu upah menjadi isu HAM dan akuntabilitas. Sebagai penutup, insiden tragis ini adalah pengingat bahwa ketidakpuasan publik bisa meledak kapan saja jika tidak ditangani dengan serius. Respons cepat dari Presiden Prabowo adalah langkah awal yang penting, namun yang lebih krusial adalah implementasi dari janji penyelidikan yang transparan. Seluruh mata, baik di dalam maupun luar negeri, akan menanti hasil penyelidikan ini. Akankah ini menjadi momentum untuk reformasi kepolisian dan peningkatan akuntabilitas? Atau hanya akan menjadi satu lagi kasus yang terlupakan? Satu hal yang pasti, insiden ini telah menempatkan pemerintahan Presiden Prabowo pada posisi yang sangat menantang. Bagaimana menurut kalian? Apakah langkah Presiden Prabowo sudah tepat? Apa yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk meredam amarah massa dan memastikan keadilan bagi almarhum Afan Kurniawan? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah.